Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi ilmu akuntansi keuangan lanjutan mengenai installment sales atau penjualan angsuran kepada teman-teman semua. Kenalin, saya Muhammad Arif bersama dengan 3 rekan saya, Dina Nur Ayunin, Inas Fikria Reda, dan Tiara. Kami berasal dari kelas akuntansi 5B, jurusan akuntansi, program studi akuntansi Politeknik Negeri Medan. Dosen pengampu kami dalam proyek kali ini adalah Ibu Dr. Rini Indawati, SEAKMSI, CACBV Sera. Happy watching! Definisi penjualan cicilan. Penjualan cicilan adalah penjualan barang dagangan atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap di masa yang akan datang. Penjualan cicilan terdiri dari 3 jenis, yaitu penjualan aset tetap, penjualan barang dagang, dan tukar tambah. Tahapan pembayaran. 1. Pada saat barang atau jasa diserahkan ke pembeli, biasanya penjualan menerima uang muka atau disebut dengan down payment. 2. Sisanya diangsur dengan beberapa kali angsuran, biasanya dibebankan bunga atas saldo yang belum diterima. Pertimbangan dalam penjualan cicilan. 1. Uang muka yang ditetapkan harus cukup besar untuk menutup penurunan barang karena perubahannya dari barang baru menjadi barang bekas. 2. Periode barang cicilan harus tidak terlalu lama, sebaiknya tiap bulan. 3. Pembayaran cicilan harus lebih besar dari penurunan nilai barang di antara pembayaran. Masalah akuntansi dari penjualan angsuran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Pengakuan laba kotor penjualan angsuran. 2. Cara perhitungan bunga dan angsuran. 3. Tukar tambah dalam penjualan angsuran. 4. Pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. 1. Laba kotor diakui dalam periode penjualan angsuran atau accrual basis. A. Penjualan cicilan diperlakukan seperti penjualan biasa, sehingga laba yang diakui dilakukan pada saat barang tersebut dijual kepada pembeli. B. Laba kotor sudah diakui atau dicatat saat penyerahan barang. C. Periode penerimaan angsuran laba tidak diakui lagi. 2. Laba kotor diakui dalam periode penagihan kas atau cash basis. Penjualan cicilan diperlakukan sebagai transaksi khusus, sehingga laba diakui pada saat penagihan pembayaran cicilan. A. Laba kotor baru diakui bila pembayaran sudah diterima. Penerimaan kas terdiri dari pembayaran atas harga pokok dan pembayaran atas laba kotor. B. Saat terjadi penjualan, selisih harga jual dengan harga pokok dicatat dalam rekening laba kotor yang ditangguhkan. C. Perlakuan terhadap penerimaan piutang penjualan angsuran. Laba kotor yang direalisasi sama dengan persen laba kotor dikali jumlah uang yang diterima. Contoh soal penjualan angsuran. Pada tanggal 1 Mei 2015, PT Apollo menjual aktiva tetap berupa tanah dan bangunan dengan harga 970 juta kepada PT Makmur. Tanah dan bangunan tersebut memiliki nilai buku bersih 680 juta. PT Makmur menyerahkan uang muka pembelian sebesar 250 juta dan sisanya akan diangsur setiap semester 4 tahun. PT Makmur dikenakan bunga atas hutangnya sebesar 10% per tahun. Diminta 1. Buatlah jurnal transaksi penjualan angsuran dengan metode laba diakui pada periode penjualan. Kedua, buatlah tabel pembayaran angsuran. Oke guys, di sini saya akan menyelesaikan kasus soal tersebut. Diketahui harga jual 970 juta, harga pokok 680 juta. Dengan perhitungan di atas, PT Apollo mendapatkan laba penjualan sebesar 290 juta. Berdasarkan informasi di atas, PT Makmur telah menyerahkan down payment atau uang muka sebesar 250 juta, sehingga sisa angsuran PT Makmur senilai 720 juta. 720 juta berasal dari harga jual senilai 970 juta dikurangi down payment sebesar 250 juta. Angsuran pokok dibayar setiap semester atau 6 bulan sekali. Setiap semester angsuran senilai 90 juta berasal dari 720 juta dibagi 8 kali angsuran. 8 kali angsuran berasal dari periode pembayaran angsuran selama 4 tahun. Bunga senilai
10% per tahun. Artinya setiap 6 bulan bunga angsurannya sama dengan 5%. Nah, sesuai dengan soal yang diminta, buatlah jurnal transaksi penjualan angsuran dengan metode laba diakui pada periode penjualan. Jurnalnya sebagai berikut. Kas bertambah di sisi debit 250 juta, piutang angsuran bertambah di sisi debit 720 juta, tanah dan bangunan berkurang di sisi kredit 680 juta, laba penjualan 290 juta. Untuk membuat tabel pembayaran angsuran, sebelum itu mari kita hitung bunga angsurannya. Untuk menghitung bunga angsurannya, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk menghitung saldo pokok, kita menggunakan rumus harga jual dikurangi dengan uang muka. Harga jual senilai 970 juta dikurangi uang muka senilai 250 juta sama dengan 720 juta. Setelah mendapatkan saldo pokok, maka kita akan menghitung angsuran pokok. Untuk mencari angsuran pokok, kita menggunakan rumus piutang angsuran dibagi 8 kali angsuran. Piutang angsuran atau saldo pokok senilai 720 juta dibagi 8 kali angsuran sama dengan 90 juta. Untuk mencari bunga, kita menggunakan rumus saldo pokok dikali 5%. Kenapa 5%? Karena pembayaran bunga dilakukan per semesteran. Artinya 1 tahun sama dengan 10%, maka per semesteran atau 6 bulan sama dengan 5%. Dengan rumus saldo pokok dikali 5%, saldo pokok berjumlah 720 juta dikali 5% sama dengan 36 juta. Setelah itu kita mencari total angsurannya. Untuk mencari total angsurannya, kita menggunakan rumus angsuran pokok ditambah bunga. Angsuran pokok senilai 90 juta ditambah bunga senilai 36 juta, maka hasilnya 126 juta. Dan yang terakhir, kita mencari saldo pokok akhir. Untuk mencari rumus saldo pokok akhir sama dengan saldo pokok dikurang angsuran pokok. Saldo pokok senilai 720 juta dikurangi angsuran pokok senilai 90 juta sama dengan 630 juta. Maka tampillah untuk tabel pembayaran bunganya sebagai berikut. Nah, sekarang kita membuat jurnal untuk pembayaran angsurannya sesuai dengan metode jurnal laba diakui dalam periode penjualan. Jurnalnya sebagai berikut. Kas sama dengan 126 juta di sisi debit, piutang angsuran di sisi kredit 90 juta, pendapatan bunga di sisi kredit 36 juta.